Teman-teman, salam jumpa di dalam video saya kali ini. Apakah Anda pernah tahu bahwa Kerajaan Timor Wehali memiliki andil dalam pembentukan Kerajaan Larantuka? Apakah Anda pernah bertanya bagaimanakah andil Kerajaan Timor Wehali terhadap pembentukan Kerajaan Larantuka tersebut? Sebelum kita bahas tuntas di dalam video kali ini, silahkan saksikan yang satu ini. Teman-teman, jikalau Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ingat, subscribe, like, dan komen. 1, 2, 3. Diceritakan bahwa ketika Pulau Timor pertama kali terbentuk dan masih berwujud sebuah daratan kecil, muncullah seorang perempuan entah dari mana datangnya yang bernama Hoar Faklaras. Hoar Faklaras memberi nama daratan kecil yang ia diami tersebut dengan nama Marlilu. Tempat itu makin lama makin luas karena air laut makin hari semakin surut. Pada suatu ketika, Hoar Faklaras ini hamil tanpa diketahui siapa laki-laki yang menghamilinya, karena pada waktu itu di Pulau Timor yang baru saja terbentuk itu belum ada orang selain Hoar Faklaras sendiri. Anak yang dilahirkan oleh Hoar Faklaras adalah seorang perempuan yang diberi nama Hoar Haholek. Hoar Haholek ini kemudian memiliki gelar Maromak Ohan. Dengan Pulau Timor yang pada saat itu mulai terbentang luas, Hoar Haholek ini kemudian memilih untuk turun dan tinggal di sebuah tempat bernama Laran di daerah Betun Malaka. Di sini Hoar Haholek mendirikan sebuah kerajaan bernama WC Wehali. WC Wehali secara leksikal diambil dari kata W yang berarti air dan C yang berarti menadah. Sedangkan kata Wehali berasal dari kata W yang berarti air dan Hali yang berarti pohon beringin. Jadi WC Wehali secara harafiah berarti air sadapan atau air tadahan yang keluar dari pohon beringin. Sama seperti ibunya, pada suatu hari Hoar Haholek ini hamil tanpa diketahui siapa laki-laki yang menghamilinya. Dia kemudian memiliki 5 orang anak, 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Inilah anak-anak Hoar Haholek tersebut. Anak yang pertama bernama Sakomataus. Anaknya yang kedua bernama Uramataus. Uramataus ini menurunkan keluarga Sonbai di daerah Fatumnasi Timor. Anaknya yang ketiga bernama Nenomataus. Nenomataus ini menurunkan keluarga Usfinit di daerah Maubesi Timor. Anaknya yang keempat bernama Netimataus, dan Netimataus ini menurunkan keluarga di daerah Haitimu Malaka. Dan anaknya yang kelima atau anaknya yang bungsu bernama Hoar Makbalin yang menikah dengan Taek Malaka, yaitu seorang pria imigran dari Malaka ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis. Taek Malaka ini tiba di Timor diperkirakan sekitar tahun 1514. Lalu bagaimana dengan keturunan Hoar Makbalin dan Taek Malaka? Patut diingat bahwa kerajaan WC Wehali adalah kerajaan matrilineal. Maka itu kita juga menghitung bagaimana turunan-turunan perempuan atau turunan wanita dari kerajaan WC Wehali ini. Inilah keturunan dari Hoak Mabalin dan Taek Malaka tersebut. Anaknya yang pertama bernama Sana Taek yang menurunkan keluarga bangsawan di Kiupasan Insana Timor. Anaknya yang kedua bernama Nuba Taek yang menurunkan keluarga bangsawan di daerah Amanuban TTS. Anaknya yang ketiga bernama Natu Taek yang menurunkan keluarga bangsawan Amanatun TTS. Anaknya yang keempat bernama Rasi Taek
yang kemudian menurunkan keluarga bangsawan Amarasi Timor, dalam hal ini keluarga Koroh. Dan anak yang terakhir atau yang kelima bernama Boki Taek menurunkan keluarga bangsawan di Biboki Timor. Lalu bagaimana dengan relasi kekerabatan di antara kerajaan WCW Hali dengan kerajaan Larantuka di Flores Timur? Untuk memperluas wilayah kerajaan WCW Hali, maka Maromak Oan atau Hoar Haholek mengutus anak-anaknya untuk menjelajahi wilayah daratan timur, dan dimanapun mereka menetap, mereka mendirikan kerajaan dan memberi nama tempat dan kerajaan tersebut sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Adalah putra pertama dari Hoar Haholek yang bernama Sakomataus pergi ke sebuah tempat yang bernama Baran Bauna Seben Rai Alas, dan di sana dia menjadi raja dengan wilayah keratonnya yang bernama Bauna. Sakomataus ini kemudian menjadi loro atau raja di Bauna. Wilayah kerajaan Baran Bauna Seben Rai Alas pada hari ini dikenal dengan nama daerah Weoe di Kabupaten Malaka. Kemudian setelah tata pemerintahan di daerah Weoe atau di daerah Bauna itu bagus, Sakomataus ini melanjutkan perjalanannya ke sebuah daerah di timur-timur yang bernama Likisaen Maubara atau yang hari ini disebut Likisa. Di sana dia menjadi seorang liurai atau perdana menteri. Setelah menjadi perdana menteri untuk selang masa yang cukup panjang, kemudian Sakomataus ini berangkat ke Flores bagian timur dengan menunggangi seekor burung Garuda. Dia kemudian tiba di tempat itu dan menikah dengan Putri Ile Mandiri. Tempat di mana dia dan Putri Ile Mandiri kemudian menetap disebut Larantuka, yang berarti batas wilayah Laran WCW Hali. Sakomataus bersama Putri Ile Mandiri menurunkan keturunan raja-raja Larantuka. Nah, ada beberapa hal yang tersisa di sini. Bahwa yang pertama, Sakomataus dan Putri Ile Jadi yang diceritakan di dalam kisah ini 90% adalah tokoh yang disebut di dalam kisah kerajaan Larantuka, yaitu Patigolo Arakian dan Watowele Ile Jadi. Yang kedua, kata Larantuka dengan demikian memiliki dua interpretasi, yaitu interpretasi Lama Holot dan interpretasi Wehali. Manakah interpretasi yang lebih tepat? Saya serahkan kepada Anda sekalian untuk memutuskannya. Yang ketiga, saya sempat bertanya kepada informan tersebut apakah dia mengetahui tokoh-tokoh semisal Ikun Boboe, Maria Sigi Atamolan, serta Pusi dan Gowa. Informan tersebut menjawab bahwa dia tidak mengetahui ihwal orang-orang yang saya sebutkan tadi. Namun dia mengakui bahwa setelah kedatangan Sakomataus ke Larantuka, bisa saja ada kelompok-kelompok orang Timor yang belakangan mengikuti Sakomataus ke Larantuka. Terima kasih untuk kesabaran dan kesetiaan Anda menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video saya yang akan datang.